Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria bernama Brian Bingham. Dia bekerja di sebuah perusahaan penyedia jasa sewa tukang pecat karyawan, karena jasa ini sangat populer dipakai oleh pihak perusahaan yang tidak mau menghadapi tuntutan dari karyawan yang akan dipecat. Brian melakukan pekerjaannya dengan sangat profesional, dan berpindah-pindah dari perusahaan yang menyewa jasanya dari kota satu ke kota lainnya, cuma untuk memecat karyawan-karyawan yang ada di sana. Dia juga tidak jarang selalu mendapatkan caci maki, bahkan ancaman dari orang-orang yang telah dia pecat. Tapi karena Brian sudah sangat berpengalaman dan bertahun-tahun menjalani pekerjaan tersebut, mentalnya pun tergembleng sangat bagus sehingga dia selalu bisa mengatasi masalah-masalah di lapangan. Waktu dan hari-hari Brian bisa dibilang selalu dihabiskan dalam melakukan perjalanan saja. Bayangkan saja dalam setahun dia menghabiskan sampai dengan 325 hari hanya untuk perjalanan bisnisnya. Dia hanya berbekal dan bergantung hidup dengan sebuah koper pakaiannya, serta sebuah kartu member dari maskapai penerbangan. Selain menjalankan profesinya sebagai tukang pecat karyawan, Brian ternyata juga memiliki usaha rental mobil dan juga merupakan seorang penulis buku. Bahkan di sela-sela kesibukannya itu, dia juga menyempatkan dirinya menjadi pembicara atau motivator dalam seminar bisnis. Brian yang sangat fanatik dengan pekerjaannya itu, menyebabkannya menjadi pria yang tidak percaya dengan tujuan dan komitmen hidup. Hidupnya hanya disibukkan dengan pekerjaan tersebut, sampai-sampai dia tidak pernah berpikir untuk hidup bersama keluarganya di masa depan. Bahkan saudarinya sendiri yang bernama Kara, telah menganggap Brian tidak pernah ada dalam keluarganya. Suatu hari ketika Brian sedang bekerja dan singgah di salah satu kota, di sana dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alex. Yang mana Alex adalah wanita yang memiliki jiwa dan pemikiran yang mirip dengan Brian. Sama seperti Brian, Alex juga ternyata senang menghabiskan waktunya untuk bepergian keluar kota, untuk melakukan perjalanan bisnis, dan bahkan dia mengakui jika setengah dari hidupnya dihabiskan di pesawat. Perkenalan Brian dan Alex pun semakin lama semakin akrab, bahkan mereka memamerkan kartu-kartu member mereka dari berbagai hotel dan maskapai penerbangan yang mereka miliki. Alhasil karena telah saking cocoknya, mereka pun menjadi partner bisnis, bahkan menjadi teman kencan untuk memuaskan hasrat birahi mereka sebelum berpisah. Mereka pun kemudian mencocokkan jadwal di mana dan di kota mana kira-kira mereka memiliki jadwal yang sama, agar mereka bisa bertemu kembali. Singkat cerita, Brian pun kemudian pulang ke kota Omaha, yakni kota di mana dia dan keluarganya tinggal. Lalu ketika sedang berada di bandara, Brian ditelepon oleh Kara, saudarinya yang mengajaknya bertemu untuk membahas tentang pernikahan adik mereka yang bernama Julie. Di kesempatan itu Kara juga memberitahu Brian kalau dia sudah mengirimkan sebuah paket untuknya, yang berisikan sebuah permintaan dari Julie. Ketika Brian telah sampai di apartemennya, benar saja seorang tetangganya kemudian memberikannya paket tersebut. Paket itu ternyata berisikan sebuah foto display Julie, adiknya bersama tunangannya. Dalam pesannya itu Julie meminta agar Brian selalu membawa foto mereka itu kemanapun Brian pergi, sekaligus mengambilkan mereka foto di setiap kota yang sedang disinggahi oleh Brian. Hal tersebut adalah permintaan Julie sebagai hal spesial untuk acara pernikahannya nanti. Keesokannya ketika Brian sedang rapat di kantornya bersama bosnya yang bernama Craig, tiba-tiba sang bos memperkenalkan seorang pegawai baru yang bernama Natalie. Craig menilai kalau Natalie memiliki gagasan atau ide yang bagus untuk memudahkan pekerjaan mereka sebagai tukang pecat. Craig kemudian memberikan kesempatan Natalie untuk mempraktikkan idenya itu dengan dihadapkan langsung dengan seorang karyawan senior. Melalui teknologi video call yang digadangnya, Natalie pun mulai memperkenalkan dirinya kepada karyawan yang akan dipecat dan mulai mendemokan cara itu di hadapan semua orang yang hadir. Menurutnya itu merupakan terobosan cerdas, karena pihak perusahaan tidak perlu repot-repot mengirim orang lagi untuk melakukan perjalanan ke berbagai kota. Tak hanya itu, Natalie juga menekankan jika gagasannya itu juga bisa menghemat biaya akomodasi yang sangat besar, sehingga perusahaan bisa menghemat anggaran sampai 3 kali lipat, karena yang mereka perlukan cumalah biaya untuk internet. Kemudian setelah meeting itu selesai, Brian pun melakukan protes kepada Craig, karena dia menilai gagasan Natalie tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Brian menganggap Natalie tidak tahu apa-apa tentang fakta dan realita ketika melakukan pemecatan. Awalnya Craig membela Natalie, hanya karena Natalie adalah lulusan psikologi, sehingga menurutnya Natalie tahu bagaimana kondisi psikis orang yang dipecat dari pekerjaannya.
Mendengar hal itu, Brian pun lantas menyuruh Natalie menunjukkan kemampuannya dalam memecat orang, dan Natalie pun menerima tantangan Brian itu. Namun sayangnya cara Natalie yang biasa saja itu justru dianggap gagal oleh Brian, sebab menghadapi orang yang akan dipecat tidak semudah omongan yang disampaikan Natalie, dan hal itu dipastikan akan membuat orang yang akan dipecat mengelak dan pergi. Setelah menyadari Natalie belum siap dengan gagasannya, Craig pun menyuruh Brian agar membawa Natalie bersamanya dalam perjalanan bisnisnya, supaya Natalie sekalian bisa belajar darinya. Awalnya Brian tampak malas banget mengajak Natalie bersamanya, namun dia tidak bisa menolak bosnya, dan akhirnya dia pun setuju membawa Natalie. Hari selanjutnya Brian pun terlihat sedang packing-packing barangnya untuk perjalanan bisnis berikutnya. Namun di kesempatan itu dia harus membawa satu barang tambahan, yakni foto display adiknya. Setibanya di bandara, seperti biasa dia melakukan check-in dengan cepat karena menghemat waktu. Lalu di situ juga dia pun melihat Natalie baru saja datang membawa koper besar, yang dipandang Brian sangat tidaklah praktis. Maka untuk itu Brian pun menyarankan dan memaksa Natalie untuk membeli koper yang punya roda, dan bisa muat di bagasi kabin pesawat. Tak cuma itu, Brian juga bahkan tidak segan-segan membuang barang-barang yang dia anggap tidak perlu dibawa Natalie. Hal itu ternyata Brian lakukan, tidak lain cuma untuk mengajari Natalie, agar dia bisa menghemat waktunya dan memberitahunya keuntungan yang bisa dia peroleh, berdasarkan pengalamannya selama ini melakukan perjalanan. Setelah mereka tiba dan beristirahat di tempat tujuan, Brian dan Natalie pun mulai menjalankan tugas pertama mereka di Los Feliz. Mereka masuk ke sebuah perusahaan yang menyewa jasanya, dan mulai melakukan pekerjaan memecat para karyawan di sana, sembari menyuruh Natalie untuk memperhatikan dan mendengarkan caranya. Awalnya Natalie cuma diam saja mengikuti instruksi dari Brian. Akan tetapi ketika sampai mereka berhadapan dengan seorang karyawan yang bernama Bob yang akan dipecat, Natalie tidak bisa menahan dirinya untuk berbicara, namun Natalie malah menyuruh Bob mengambil sisi positif dari pemecatannya. Mendengar ucapan Natalie itu justru membuat Bob menjadi emosi, karena ucapan Natalie diterimanya tidak segampang itu. Brian pun mengambil alih lagi proses itu dengan caranya yang bisa menyesuaikan situasi psikis Bob saat itu, hingga dengan gampang dia membaca riwayat hidup Bob yang dulunya adalah seorang chef. Maka dengan alasan itulah Brian mengatakan kepada Bob, mungkin ini adalah kesempatan Bob untuk mewujudkan impiannya yang tertunda sebagai chef. Akhirnya Bob pun bisa menerima keputusan pemecatan dirinya, dia lantas pergi dan tentunya dalam keadaan tetap kecewa. Kemudian saat beristirahat di kamar hotelnya, di situ Brian melihat undangan pernikahan adiknya, sontak dia pun sadar bahwa ada hal yang harus dia lakukan untuk adiknya. Keesokan paginya dibantu Natalie, Brian pun mengambil foto display adiknya dengan berlatar tempat-tempat sesuai di mana perjalanannya singgah. Berselang beberapa hari mereka kembali mendapatkan tugas, namun kali ini tampak karyawan yang mereka pecat marah-marah bahkan membanting kursi, karena tidak terima pemecatan yang dilakukan Brian dan Natalie. Tapi Brian dengan santainya mengatakan kalau terkadang karyawan yang dipecat butuh pelampiasan. Natalie pun kemudian memohon pada Brian agar dia yang melakukan pemecatan, karena dia sudah capek hanya memperhatikan dan mendengarkan saja. Brian pun memberikannya kesempatan, sehingga Natalie mulai berhadapan dengan seorang wanita bernama Karen. Dalam kesempatan itu Natalie menawarkan paket tentang solusi pemberhentian kerja, yakni dengan 3 bulan gaji, dan 6 bulan tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi Karen dengan santainya justru mengatakan jika dia sudah menyiapkan rencananya sendiri, bahkan dia juga mengancam akan lompat dari jembatan jika dirinya dipecat. Mendengar ucapan Karen seperti itu, membuat Natalie langsung kena mental, karena dia sangat takut jika Karen benar-benar nekat membunuh dirinya. Namun Brian mencoba menenangkannya, dengan berkata bahwa perkataan sekaligus ancaman seperti Karen itu telah sering dia dengar. Jadi menurutnya sudah sangat wajar orang-orang yang dipecat akan mengatakan hal-hal gila, dan gak masuk akal seperti itu. Brian pun menyarankan Natalie agar dia tidak memikirkannya, karena itulah pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Perjalanan Brian dan Natalia pun dilanjutkan ke Kansas City, di sana mereka berdua masuk ke perusahaan yang sudah hampir bangkrut. Begitu pula ketika mereka sampai di sebuah perusahaan di Des Moines. Ketika itu Natalie pun memecat begitu banyak karyawan, sehingga dia seperti menampung begitu banyak kesedihan dari orang-orang malang yang dia temui ketika di Miami.
Setelah itu Natalie pun mengikuti agenda Brian sebagai pembicara dalam acara motivasi seperti biasa. Di situ seperti biasa Brian membicarakan bahwa hubungan dengan orang lain adalah unsur terberat dalam hidup manusia. Yang mana semua negosiasi, argumentasi dan rahasia, menurutnya lama-kelamaan akan membebani diri kita. Maka dari itu, menurut Brian kita tidak harus membawa beban-beban itu. Kemudian ketika di dalam bis, Natalie mencoba bertanya kepada Brian, kenapa dia tidak mau menikah dan tetap kukuh menilai kalau pernikahan itu tidak ada tujuannya. Brian pun menjawab sekaligus menegaskan kalau dia tidak pernah akan menikah seumur hidupnya. Tapi Natalie mencoba merubah cara berpikir Brian dengan membicarakan tentang cinta dan kebersamaan. Namun sekali lagi Brian dengan gampang mematahkan ucapan Natalie, karena menurutnya banyak juga pasangan menikah yang cerai dan berantakan. Tapi saat sampai di hotel, Brian mengatakan bahwa itu bukanlah masalah, karena pada akhirnya kita semua juga akan mati, dan itu cuma tentang pilihan. Mendengarkan ucapan Brian seperti itu, tangis Natalie pun tiba-tiba pecah sebab hari itu ternyata dia baru saja diputusin oleh pacarnya. Brian pun lantas mencoba menenangkannya, dan secara kebetulan juga di tempat itu ternyata ada Alex melihat mereka berdua. Alex yang telah memahami permasalahan Natalie, dan karena mereka juga sama-sama perempuan, akhirnya sarannya lebih didengar oleh Natalie dibandingkan saran Brian. Semenjak saat itulah Natalie pun kemudian memutuskan untuk menikahi pekerjaannya sendiri seperti halnya Brian dan Alex. Keesokannya, Alex harus melanjutkan perjalanan bisnisnya dan akan berangkat pagi itu juga. Dia dan Brian pun kembali berpisah setelah semalam mereka meluapkan kerinduan di ranjang hotel. Setelah itu Brian kembali meminta bantuan Natalie memegang foto display adiknya, untuk mengambil gambar dengan latar kota tempat singgahnya kali ini. Natalie lalu bertanya tentang hubungan Brian dan Alex, karena dia agak tidak percaya jika hubungan itu cuma sebatas teman. Dengan santainya Brian pun mengatakan jika dia tidak punya rasa cinta apapun kepada Alex, karena hubungan mereka berdua cuma sebatas hiburan satu sama lain. Mendengar perkataan Brian seperti itu, Natalie pun menganggap kalau Brian adalah pria brengsek. Menurut Natalie perempuan seperti Alex harusnya diberikan kesempatan untuk menjalani hubungan yang nyata, bukan karena Alex tiba-tiba hadir seperti menantang pilihan hidup Brian, terus dia hanya akan menganggapnya sebagai wanita pelampiasan saja. Natalie pun menasihati Brian agar dia bisa lebih dewasa lagi dalam melihat perasaan wanita. Singkat cerita Brian dan Natalie pun melanjutkan perjalanan ke kota Detroit. Lalu ketika mereka masuk ke sebuah ruangan perusahaan, mereka ternyata disambut oleh Craig yang menghubungi mereka melalui video call. Craig lalu berkata, dikarenakan Brian dan Natalie telah melakukan tugas pemecatan secara langsung dalam beberapa pekan terakhir, maka saat ini dia menganggap sudah waktunya bagi Natalie untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang pecat melalui video call. Natalie pun akhirnya mulai pekerjaannya sebagai tukang pecat cuma lewat panggilan video dengan karyawan-karyawan terkait, dan sambil dipantau oleh Craig dari kantor pusat. Saat itu Natalie memecat salah satu karyawan yang ada di kantor itu. Karyawan itu pun tampaknya tidak mengetahui bahwa sebenarnya Natalie, petugas yang memecatnya berada di ruangan sebelahnya. Natalie sendiri berusaha untuk tetap tenang menghadapi karyawan itu. Dengan perlahan-lahan, step by step akhirnya orang itu pun menangis terseduh-seduh karena tidak percaya dengan kabar buruk pemecatan yang diterimanya, meskipun dia telah berkontribusi untuk perusahaan selama 17 tahun. Setelah berhasil memecatnya, Natalie malah merasakan ada beban moral baginya, terlebih saat dia melihat orang itu kebingungan akan kelanjutan hidupnya. Tapi mau gimana lagi, itu adalah pekerjaan yang Natalie pilih selama ini. Setelah mengetahui cara tersebut berhasil dan lebih efisien, Craig pun kemudian menyuruh Brian dan Natalie pulang ke Omaha, untuk melanjutkan pekerjaan mereka dari kantor. Selanjutnya saat di bandara, Natalie pun meminta maaf kepada Brian atas omongannya mengenai Alex tempo hari. Di situ Brian sudah tidak mempermasalahkan hal itu, akan tetapi dia justru tiba-tiba merubah rencananya untuk tidak pulang ke Omaha. Brian malah pergi naik pesawat lain untuk menyusul Alex di tempatnya berada. Setelah bertemu, Brian pun kemudian mengajak Alex untuk ikut menghadiri pesta pernikahan adiknya, karena dia tidak mau sendirian datang ke pesta itu. Alex pun menyetujui ajakan Brian, dan mereka berdua akhirnya berangkat ke Milwaukee untuk menghadiri pesta pernikahan Julie. Lalu di hotel tempat acara pernikahan itu, Brian dan Alex pun bertemu dengan Kara, salah satu saudarinya Brian. Pertemuan itu tentu saja membuat Kara sangat kaget melihat Brian ada di situ membawa Alex,
Karena yang dia tahu Brian hidup sendirian namun kini tiba-tiba datang bersama seorang wanita. Berselang beberapa waktu, Brian dan Alex akhirnya dipertemukan dengan Julie dan calon suaminya yang bernama Jim. Julie yang melihat kakaknya datang terlihat sangat gembira, dan menganggap Brian kini telah dewasa karena berani membawa teman kencannya. Setelah berkenalan dengan calon adik iparnya, Brian pun kemudian memberikan foto-foto display adiknya, yang telah dia ambil dari berbagai kota itu dan menempelkannya ke sebuah papan mading. Julie sang adik pun sangat gembira dengan hadiah foto dari Brian itu, dan dia berkata meskipun besok dia tidak bisa berlibur, tapi setidaknya dia dan suaminya mempunyai foto-foto tersebut. Keesokan paginya, Brian mengajak Alex untuk bermain-main sekaligus mengunjungi bekas sekolahnya dahulu. Di sana dia menceritakan dirinya di masa lalu ketika masih berada di bangku SMA, dan Alex pun merasa senang diajak Brian ke kota itu. Akan tetapi saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Brian mendapat telepon dari Kara, yang mengatakan jika ada masalah sedang terjadi dengan Julie. Mendengar hal itu Brian pun lantas buru-buru pergi ke gereja, tempat Julie akan dinikahkan. Sesampainya di situ, masalahnya ternyata adalah mental tunangannya Julie hari itu menjadi ciut, dan dia merubah pikiran untuk menikah. Untuk itu, menurut mereka harus ada salah satu orang di antara mereka yang mau membujuk Jim. Dikarenakan semua orang tidak bisa melakukannya, akhirnya Brian pun mencoba untuk melakukannya demi memberikan kebahagiaan untuk adik tercintanya. Dalam pembicaraan mereka itu, pada dasarnya Jim hanya khawatir dengan nasibnya ke depan jika telah menikah nanti. Dia hanya membayangkan kekhawatirannya tentang hidup bersama dan memiliki anak, lalu melihat anak-anak mereka tumbuh kemudian dia menjadi tua dan mati. Sehingga bagi Jim ternyata pernikahan itu tidak berguna sama sekali dan tidak ada manfaatnya. Pada kasus ini sebenarnya cukup mudah bagi Brian untuk membuat Jim membatalkan pernikahannya, karena dia memang spesialisnya untuk itu. Akan tetapi dikarenakan Brian selama ini menjadi pembicaraan orang-orang karena tidak memiliki komitmen, akhirnya dia pun harus berpikir untuk meyakinkan Jim bahwa pernikahan adalah hal yang terindah. Brian pun mengingatkan Jim tentang kenangan-kenangan yang selama ini dia alami dalam hidupnya, dan ternyata memang sebaiknya ada orang yang menemani mereka. Setelah mendengar perkataan Brian, Jim pun akhirnya menemui Julie dan meminta maaf, dan dia pun kemudian mengajak Julie untuk melaksanakan pernikahan mereka. Brian sangat gembira menyaksikan pernikahan adiknya berlangsung dengan lancar, dan hal itu juga adalah kali pertamanya dalam hidup Brian menyatukan dua insan untuk menikah. Singkat cerita, Brian bersama Alex pun ke bandara untuk kembali ke kota mereka masing-masing, dan berharap bertemu lagi di lain waktu. Sebab untuk kedepannya Brian sudah tidak bisa lagi melakukan perjalanan bisnis ke berbagai kota, sehingga memungkinkan itu merupakan pertemuan terakhir mereka berdua. Sesampainya di Omaha, terlihat Brian harus mulai terbiasa dengan keadaan apartemennya yang kosong, tanpa adanya pasangan ataupun barang-barang dan kesibukannya. Kemudian keesokannya di kantornya, Natalie kembali memperlihatkan kepada Brian dan para karyawan yang lain, melakukan pemecatan karyawan lewat video call, dan cara kerja itu akan mulai diterapkan pada bulan ini. Mengetahui keputusan itu telah dibuat, maka Brian terpaksa juga harus mulai membiasakan dirinya dengan sistem kerja yang baru itu, dan dianggap mampu memangkas anggaran perjalanan bisnis selama ini. Pada suatu hari terlihat Brian sedang menjadi pembicara dalam sebuah forum bisnis. Seperti biasa Brian menjelaskan tentang filosofi tasnya, akan tetapi kali ini hatinya bertolak belakang dengan apa yang selalu dia sampaikan ketika dia jadi pembicara sebelumnya. Setelah acara itu, Brian kemudian memutuskan pergi ke bandara dan melakukan perjalanan ke kota Chicago. Setibanya di sana, dia pun buru-buru mencari alamat sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah Alex. Saat itu Brian berpikir kalau kali ini dia sudah siap untuk menjalani sebuah komitmen hubungan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya bersama Alex. Dia tampaknya ingin mengutarakan perasaannya untuk pertama kalinya kepada seorang wanita, namun sayangnya Alex ternyata telah berkeluarga, dan tinggal bersama suami beserta anak-anaknya. Setelah menyadari hal itu, Brian pun kemudian pergi dengan merasa dirinya begitu bodoh, karena dia sudah melanggar prinsip hidupnya selama ini. Kemudian ketika Brian hendak kembali ke Omaha, tiba-tiba Alex menelponnya, dan dia pun menanyakan apa maksud Brian mendatangi rumahnya. Brian yang tampak kesal pun menyalahkan Alex, karena dia tidak pernah memberitahu sebelumnya jika dirinya telah berkeluarga.
Alex pun menjawab jika dia pikir Brian sudah paham status hubungan mereka, yang cuma sebuah pelarian dari kehidupan nyata. Alex selalu balik bertanya apa yang Brian inginkan dengan bertanya seperti itu kepadanya, karena dia tidak bisa menjawab dan mengatakan apa-apa, akhirnya Brian pun memilih menutup teleponnya. Selanjutnya saat berada di pesawat, Brian mendapatkan hiburan ketika seorang pramugari mengumumkan bahwa Brian adalah salah satu penumpang setia mereka, yang telah berhasil mencapai perjalanan 16 juta kilometer. Maka atas kesetiaannya menggunakan maskapai penerbangan itu, Brian pun diberikan penghargaan oleh pilot pesawat. Pilot itu mengatakan kalau Brian adalah orang yang paling muda yang telah berhasil mencapai catatan jarak sejauh itu, maka untuk itulah sang pilot memberikan Brian sebuah kartu member yang saat ini hanya ada 7 di dunia. Brian pun merasa sangat senang mendapatkan pencapaian itu, dan dengan kartu itu dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Pada suatu hari di kantornya, Craig menemui Brian dan memberitahukannya kalau seorang karyawan yang bernama Karen, yang dulu pernah dipecat oleh Natalie telah bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Mendengar kabar itu, Brian lantas langsung kepikiran dengan Natalie, sebab memang benar dialah orang yang memecat Karen waktu itu. Tak hanya itu, Craig juga mengatakan jika Natalie sudah berhenti dari pekerjaannya di kantor itu, akibat dia merasa bersalah kepada Karen yang dia pecat. Dari kejadian itu, Brian menilai jika itu adalah sebuah evaluasi dari sistem video call yang dia gagas, sehingga untuk kedepannya sebaiknya Craig kembali mempertimbangkan sistem lama, yakni mengirimkan petugas tukang pecatnya untuk melaksanakan tugasnya termasuklah Brian. Setelah itu Brian membantu Natalie untuk mendapatkan pekerjaan barunya, dengan menulis sebuah surat rekomendasi kepada bos perusahaan tempat Natalie melamar pekerjaan. Alhasil Natalie pun berhasil mendapatkan pekerjaan baru di San Francisco berkat rekomendasi dari Brian. Sedangkan di akhir cerita Brian pun kembali melanjutkan pekerjaannya, dan akan terbang ke berbagai tempat seperti sebelum-sebelumnya, menjadi tukang pecat karyawan bayaran yang menakutkan. Seperti itulah alur cerita film Up in the Air, semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.